Plus minusnya selama menggunakan HP lipat dari Vivo. Ini adalah Vivo X Fold 3 Pro. Dan sekarang mari kita bahas mulai dari plusnya dulu. Yang pertama nih, HP ini tuh sangat nyaman banget dipegang teman-teman ya. Dibawa kemana-mana tuh nyaman banget. Apalagi ini tuh punya ukuran yang tipis nih. Ininya tipis ya, diginiin tipis. Jadi kalau dilipat juga tipis ya. Nggak berasa ini tuh HP lipat. Gampang banget dimasukin ke kantong juga. Ini udah enak banget teman-teman ya. Nggak berasa HP lipat. Jujur gue sangat amat suka. Dan ini tuh bener-bener bagus build quality-nya. Jadi gua tuh nggak merasa nggak merasa takut gitu, nggak merasa takut ngelipetnya, biasa aja gitu ya, karena sekokoh itu build quality-nya. Jadi gua suka banget. Yang kedua, kameranya nggak bohong teman-teman, bagus parah. Ini tuh kameranya wow gitu kan. Apalagi video sinematiknya juga, waduh bagus banget. Hampir lebih dari sebulan gua bikin konten di TikTok ya, di YouTube ataupun di Instagram menggunakan kamera ini. Cukup menggunakan kamera ini. Apalagi dia juga kan sudah ini ya, sudah sudah bisa plug and play gitu, mikrofonnya dicolok ke sini langsung nyambung, gampang, gak ribet sama sekali. Untuk hasil kameranya kalian bisa lihat aja foto-fotonya di Instagram gua, itu udah banyak banget foto-fotonya ya. Ini udah bagus banget asli, kameranya udah oke karena dia sudah kerjasama dengan Zeiss. Oh iya, perekaman video juga udah bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma foto, perekaman video juga udah oke banget. Ini simple tapi gua sangat suka. Jadi ada tombol ini nih teman-teman ya. Ini ada tombol untuk nge-mute gitu, nge-mute dan nge-unmute gitu. Nih tombolnya di sini teman-teman ya. Nah di sini nih kelihatan. Ini tombol untuk mute dan unmute. Jadi gue sangat amat suka ada tombol kayak begini. Simple banget, cepet banget. Jadi kalau misalnya lagi mau meeting, oh ini kan belum di mute ya. Ya udah tinggal tekan aja gitu. Langsung ke mute. Terus kalau udah beres tinggal gini doang, tinggal tekan lagi, nanti langsung unmute. Mantap. Nah, karena ini tuh HP lipat, jadi ini tuh sangat enak banget ya teman-teman ya, dipakai buat kerja. Bener-bener sangat amat nyaman banget. Karena kita bisa multitasking dengan sangat nyaman ya. Jadi kalau misalnya gua mau tanda tangan buat ini ya invoice atau enggak kirim quotation kayak gitu, atau mungkin kita bikin script di sini kita bisa lihat referensi gitu kan. Nah, kalau di sininya di sebelahnya lagi kita bisa buat ngetik. Ini udah bagus banget. Jadi kalau misalnya buat kalian yang memang sering multitasking, ya tampilan layar yang gede gini tuh udah sangat nyaman banget lah, ngebantu banget aktivitas kalian. Nah, untuk kameranya sendiri kita bisa loh teman-teman kayak begini nih. Misalnya nih, kita pengen selfie menggunakan kamera belakang, bisa banget. Kita lipat dulu seperti ini, kemudian buka kamera. Ya, oke, buka kamera seperti ini nih. Nah, kemudian kamera depan dan di atasnya ini ada tombol, bukan tombol, maksudnya ada icon nih. Kita tinggal klik aja. Nah, ini tuh dia suruh dibuka nih teman-teman ya. Terus kita buka. Nah, jadi kita bisa selfie menggunakan kamera belakang. Jadi bisa ultra wide juga, bisa ngezoom juga gitu kan. Karena ini tuh sebenarnya kamera belakang, tapi previewnya bisa tampil di screen yang ini teman-teman. Ini jujur gue suka banget, dan kebutuhan gue tuh kadang-kadang terpenuhi dengan adanya fitur ini ya. Jadi gue bisa merekam sendiri, tinggal gue taruh aja begini sendiri kan. Nah, gue taruh begini nih sendiri. Nah, ini kan udah pakai kamera belakang nih, mantap nih gini kan, cakep gitu kan, bisa nih teman-teman ya. Tuh. Sekarang kita bahas minusnya. Memang dia tuh sudah punya fitur ini ya teman-teman ya, untuk kameranya sudah punya fitur cinematic portrait untuk kamera depannya juga. Cuman ini tuh kenapa kamera depannya tuh kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya di kondisi cahaya yang sedikit redup aja, ini tuh kurang bagus. Kesel gue anjir. Kesel teman-teman ya. Karena dia tuh cuma bisa merekam di 1080 pixel di 30 frame per second. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi cuma harus kamera belakang nih yang bisa 4K gitu kan. Tapi kalau kamera depan cuma 1080 pixel di 30 frame per second, ya ampun ini harganya mahal. Tapi kenapa cuma bisa Full HD ya? Gitu ya. Kemudian yang kedua minusnya, tahu nggak sih? Buat gue pribadi ya ini ya, ngetik di layarnya ini kadang-kadang gue salah terus, nggak tahu kenapa, salah melulu gitu ya, nggak nyaman aja gitu, kayak nggak nyaman gitu ya. Pokoknya salah mulu, nggak pernah bener gitu ya. Maksudnya sering salah gitu ya, intinya mah sering salah gitu ya. Jadi kalau gue ngetik kayak begini tuh sering salah teman-teman ya, nggak tahu kenapa. Makanya gue jarang banget nih kalau misalnya ngetik lama-lama di sini. Jadi gue suka clone aja gitu WhatsAppnya ke HP yang satu lagi, lebih nyaman, lebih cepet, jarang salah gitu. Biasanya ini gue pakai malah buat konten ataupun buat tanda tangan
invoice kayak gitu ya, tanda tangan kerjasama, karena bisa langsung kan di sini gede, layarnya gede gitu ya. Baca referensi, baca surat kerjasama lebih enak gitu. Soalnya ini gede, bisa dilipat, bisa dibuka gitu ya. Wah, enak banget. Terus minus berikutnya ini lebih ke fitur ini ya teman-teman ya. Kayak misalnya ini misalnya gini nih. Misalnya gue diginiin ya. Nah, gue pengen yang ini tuh tampil juga di sini. Nah, ini tuh belum bisa. Jadi belum bisa seperti itu. Gua cari-cari caranya belum bisa, teman-teman ya. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke apa ya? Upgrade fiturnya kali yang kita tunggu-tunggu ya. Karena ini fiturnya belum begitu lengkap. Tapi untuk saat ini menurut gua sangat menyenangkan untuk menggunakan HP ini dibawa kemana-mana buat ngonten. Ini udah oke banget. Terus minusnya juga menurut gua pribadi, dia tuh belum bisa apa namanya nyambung ke laptop gitu loh, nyambung ke komputer gitu, atau enggak bisa dijadiin komputer ini tuh ya, kayak Samsung Dex gitu. Ini belum bisa nih teman-teman. Jadi kelengkapannya belum begitu apa ya, fiturnya belum begitu wow gitu. Jadi hanya sebatas ya udah punya kamera bagus, kamera belakang bagus, HP lipat gitu, sebatas itu teman-teman ya. Ini juga bahkan nggak ada stylus teman-teman. Jadi ya walaupun gua sering pakai HP ini buat tanda tangan kontrak atau apa gitu ya, tapi ini pakai ini teman-teman, pakai jari digituin loh. Coba kalau misalnya ada stylus bakalan lebih oke kayaknya gitu. Tapi overall jujur gua sangat amat puas pakai HP ini dan jujur gua suka teman-teman. Kalau kalian gimana nih? Ada yang mau beli gak HP ini? Terus kolom komentar nanti kita bahas lagi.